Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih pembahasan siwak ya? Apa udah selesai? Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Ila an qala al-khaslatul tsaniyah ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu pembahasan tentang al-iktihal. Pembahasan tentang al-iktihal. Pakai apa? Celak. Pakai celak. Yusannu an yakuna witran. Pakai celak itu sunnah dan disunahkan 3 kali. Witran. 3 kali ini maksudnya 3 kanan, 3 kiri, bukan 2 kanan 1 kiri. Kenapa Mas Ais? Hilang. Masuk ke itu, masuk ke YouTube-nya. Kemudian yusannu an yakuna witran. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra. 3 kanan, 3 kiri. Kulla lailatin 'inda iradatin naum. Setiap malam ketika akan tidur. Setiap malam ketika akan tidur. Wa an yakuna bil ismit. Jadi bukan kalau mau kondangan ya pakai celak itu, atau mau hadir acara enggak bisa. Oh, enggak bisa, udah di itu jadi acara rusak-rusuk. Mau hadir apa mau hadir akad nikah atau mau hadir walimahan atau mau hadir, tapi ketika mau tidur sunnahnya ya pakai celak itu sunnahnya kan untuk laki-laki dan perempuan. Sunnah ini untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk perempuan, bukan ya, karena ini yang dimaksud dengan memakai sifat mata celak itu bukan untuk tazayyun, bukan untuk berdandan, bukan, tapi memang ittiba'an lin Nabi, ngikut Rasulullah SAW. Wa an yakuna bil ithmit, dianjurkan pakai ithmit. Tahu ithmit? Ithmit itu batu. Celak itu memang dibuat dari batu. Nggak tahu celak-celak yang itu biasanya dijual di toko ya, yang basah, ada yang basah, ada yang kering itu ya. Yang jelas kalau yang kering itu asalnya batu. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna coklat. Kalau warna kuning kayaknya tidak ada. Ya. Jadi memang ada gunungnya itu, ada bukitnya. Dan ithmit itu yang dipakai oleh Rasulullah. Celak yang dari jenis ithmit itu nanti yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Wa yaqula 'indahu, dan disunahkan membaca doa Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, berilah cahaya basari pada mataku, wa basirati, dan pada mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan batinku itu lebih bagus daripada zahirku. Ya, batinnya itu lebih bagus daripada lahir.
Waj'al 'ala niyati sholihah, dan jadikanlah zahirku itu zahir yang sholihah, yang bagus. Ya, yang bagus. Jadi salah kalau orang mengartikan, kan kadang ada yang mengartikan tasawuf itu ilmu batin. Kemudian dia nanti pakai baju yang compang-camping, jarang mandi, kopiah ibadat, ya kalau saya mampu, nanti dia bilang yang penting hatinya. Ini keliru. Ya, keliru karena keluar dari khitahnya Rasulullah, keluar dari jalur yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mensunahkan kita pakai parfum, pakai baju yang bagus, yang rapi. Ya, bukan suruh compang-camping, bukan. Ya semampu kita. Hasin thiyabaka mastata'ta. Semampu kita, bukan tidak mampu dimampu-mampukan. Orang kuat itu PHS utang-utang. Tidak, bukan. Semampu kita, ala gadrina. Tergantung kemampuan kita. Ya, bukan memaksa, bukan. Antum punya sarung apa ya, itu pakai. Gitu. Bukan sengaja compang-camping, itu tidak boleh. Al-khoslatu tsalitsah, yang ketiga di antara perangai kebersihan Rasulullah SAW itu al-iddihan. Al-iddihan, memakai pelembab. Jadi pakai pelembab itu sunnah ya. Tapi tidak setiap saat. Wa yakunu ghibban. Kadang pakai, kadang tidak setiap hari pakai. Ya terutama kalau lagi kayak kemarin tuh musim lagi adem, kering. Nah itu kan busik kok di badan. Pecah-pecah, bibir juga. Ya itu kita sunnah pakai itu. Ya bebas saja pakai pelembab apa aja. Cuma yang dianjurkan yang ada kandungan minyaknya. Seperti vaselin. Atau pakai minyak zaitun. Ya kuno riban ya, jangan setiap hari, jangan setiap saat, tapi kadang-kadang. Sebab nanti kelaminnya badek kalau tiap hari pakai pelembab, bajunya cepat kotor nanti. Bulunya sih numpuk sih. Kalau pakai pelembab kan otomatis lengket badannya. Kalau lengket berarti debunya cepat apa? Cepat nempel. Otomatis bajunya juga cepat kotor. Sudah diajarkan sama Rasulullah, itu udah pas sudah. Fil badan, pakai pelembab itu ya di badan ya, bukan di baju. Ai waqtan ba'da waqtin wa yata'akkad idza jaffal jildu. Dan sunnahnya jadi muakkad ya kalau kulit mengering. Baik itu di musim dingin atau di musim panas. Yang jelas kalau kulit kering kita disunahkan pakai. Wa fi fasli syita, dan di musim syita, musim dingin. Nah, kalau dingin kan biasanya kering ya. Tapi kalau dingin-dingin di sini kayaknya enggak ya. Kayak Guji, iklimnya memang basah sih ya. Kalau kayak dingin-dingin di Mekah, Madinah, Yaman, Emirat itu, Kuwait, itu dinginnya itu kering. Jadi 2 hari enggak pakai pelembab itu kaki pecah, bibir berdarah. Makanya dengan orang ngadol kerupuk, orang jual kerupuk di sana itu nggak pakai dimasukkan ke plastik terus ditaleni, tidak ada, malah tambah melempem. Orang jual kerupuk di sana itu pakai tampah, diler kerupuknya karena tambahannya. Ya. Roti kan teksturnya basah, itu kalau dibiarkan tidak ditutupi, itu nanti dia kering, jadi roti kering itu. Ya, jadi kalau ingin tetap basah ya harus ditutupi. Justru itu kebalikannya sini nih. Jadi iklimnya itu sangat kering, kebalikannya sini. Makanya dulu waktu kita di sana itu kalau jemur baju tidak harus dipanasan. Di dalam itu sehari kering, karena iklimnya memang kering. Cepat rusak, baju itu cepat rusak. Ya, jadi kalau jemur kelamaan 2 hari kayak rempeyek, bajunya itu rasanya itu keras, karena saking garingnya, kaku dia.
Kemudian al-khaslatur rabi'ah, yang keempat, izalatu sya'ril ibit, menghilangkan rambut ketiak. Kayak aja gondrong rambutnya, oroli. Yang lo tadi, apalagi sampai 40 hari nggak dipotong, itu jadi tempat umpetannya setan gue. Ya. Yusannu lirrajul annat, disunahkan bagi laki-laki mencabut, bukan ngerok, tapi dicabut. Antum nih semuanya sunahnya dibubuti ya. Tuku alat bubutnya kan, beli alat bubut itu ada itu, ya. Walil mar'ah al-halq. Tapi kalau perempuan disunahkan bukan dicabut, tapi dikerok ya, dikotak. Yang kelima, izalatu sya'ril anah, menghilangkan rambut kemaluan. Wa yusamma al-istihdad. Ini yang dinamakan istihdad. Istihdad itu membersihi bagian intim ya. Nah, untuk laki-laki wa yusannu halquhu lirrajul. Untuk laki-laki disunahkan kerok. Ya, antum kerok, beli alat kerok antum. Kerok ya. Tapi untuk perempuan disunahkan cabut. Untuk perempuan disunahkan kalau tidak sakit. Kalau sakit ya jangan dipaksa-paksa. Oh sunnah terus dipaksa-paksa. Itu soalnya bulu kemaluan itu kalau dicabut sakit loh. Pada kalau bulu hidung itu. Ya mungkin karena ya perih. Tapi wallahu a'lam, nanti kalau udah terbiasa, antum ketiak gimana kalau dicabut rasanya? Sakit kan? Tapi mungkin kalau udah biasa, ya sudah. Karena pori-porinya udah besar mungkin ya. Cuma ya kesuwen ya. Akeh nemen rambutnya. Cabut satu-satu kan nggak mungkin mau cabut langsung di geret kabeh kan, malah nanti luka tuh bisa. Hah? Ya tetap sakit lah walaupun pakai lem itu enggak. Dia tahu saya yang di konten-konten itu kan ya. Ya lem. Mau beli Pak sih. Ya. Enak kalau laki enak. Jadi sunahnya memang pakai apa? Pakai kerokan kita. Jelas ya? Nah hikmahnya apa? Antum tahu hikmahnya? Hikmahnya itu takhfifus syahwah untuk perempuan. Perempuan kan syahwatnya itu berapa kali lipatnya laki-laki. Laki-laki kan ngedegetok cepet, bangkitnya cepet. Iya, tapi udah kalau udah selesai ya letoy udah, nggak bisa tepar udah, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Ya makanya sih nganggo obat kuat wong lanang apa wong wadon? Mesti wong lanang, karena wong wadon kuwi luwih kuat, ora perlu ngomong obat-obat kayak gue. Ya. Nah ini untuk meringankan syahwatnya perempuan, ini diantaranya pakai dicabut supaya ringan syahwatnya. Kan banyak ya dalam syariat itu kan banyak, diantaranya khitan. Nanti insya Allah pembahasan khitan. Kenapa perempuan kok wajib di khitan? Untuk apa? Padahal kan tidak ada urusan sama galfatil aklaf, tidak ada urusan sama gleber-gleber yang menutupi lubang kemaluan. Kalau antum kan, kalau tidak disunat kan gleber-glebernya menutupi lubang kemaluan sehingga nanti dia akan nyimpen najis. Ya Mas Lukman, akan nyimpen najis. Kecuali kalau diapakan Mas, ya itu ya bisa ditarik ke belakang itu mungkin. Ya ikhtilaf para ulama fi hukmih. Ulama masih berbeda pendapat dalam hukum khitan ya. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i itu khitan wajib untuk laki-laki dan perempuan. Nah ini mengerok bulu kemaluan itu yuqawi syahwah. Nah ini kalau perempuan kalau dikerok kan bahaya. Antum jarang bersih-bersih, sing wadon kerokan terus. Ya,
Nanti tidak imbang nanti. Yang ini minta, yang ini tidak mau. Oh, nggak mau, laki-laki kan biasanya kalau nggak mau alasannya kesel. Kesel, padahal memang kesel orang kesel ya kemudian lagi sinom gitu. Ya tancap kan. Kalau udah sudah ndak itu udah. Jadi ngerok bulu kemaluan itu yuqawi syahwah, meningkatkan syahwat. Sedangkan mencabutnya melemahkan syahwat, meringankan syahwat. Al-khaslatus sadisah, yang keenam, taklimul adhafir, memotong kuku. Taklimul adhafir jelas mulainya dengan tangan kanan, dan ada beberapa tutorial di sini. Yang pertama, yabda'u, ini boleh antum milih ya. Yabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha. Mulainya itu dengan dimulai dari apa namanya? Jari apa ini? Telunjuk ke kanan sampai ke kelingking. Nanti ambil kelingking kiri ke kanan kaki. Nanti nutupnya ibu jari kanan. Jadi mulainya dari kanan, nutupnya kanan. Ya. Yabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha, thumma yakhtimu, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha, thumma yakhtimu bi ibhamil yumna. Kemudian nutupnya dengan ibu jari kanan. Wa hadha 'inda al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Ada tata cara yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha thumma ibhamiha, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Mulai dari telunjuk kanan ke kanan biasa. Kemudian ibu jari kanan. Nah, nanti ditutup dengan ibu jari kiri, dari kelingking ke kiri. Jadi tadi sudah duluan ini. Ya, jadi boleh antum boleh begitu terus nanti nutupnya pakai ini, atau boleh pakai caranya Imam Nawawi dari kanan, dari kelingking, dari telunjuk kanan ke kelingking kanan, nanti ibu jari kanan, terus nanti kelingking kiri sampai ibu jari kiri. Boleh seperti itu, boleh. Ya kadang Rasulullah begini caranya, kadang begitu ya. Makanya ulama beda pendapat kan, karena caranya Rasulullah potong kuku itu beda-beda. Nah, yang paling ajib ini, sekalian fadilahnya nih. Yang ajib, ini fadilahnya luar biasa. Yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis. Mulainya dari tangan kanan jelas, tapi tartibnya itu dari manis, ya, dari apa namanya, kelingking, kemudian wusto itu tengah, jadi zigzag lah pokoknya. Kelingking kiri, kelingking kanan, kemudian ya wusto, kemudian jempol, kemudian manis, kemudian telunjuk. Lah nanti di kiri au khobas itu ibu jari tengah, kemudian kelingking, kemudian telunjuk, terus terakhir zigzag. Jelas? Nah, ini nassul Imam Ahmad ala istihbabih. Ini menurut mazhab Hambali sunnah. Walil hadits alladhi dzakarahu Ibnu Qudamah fil Mughni, dan diambil dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu penganut mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Man qassa adhafirahu mukhalifan
kata Rasulullah SAW, orang yang memotong kukunya mukhalifan, zigzag tadi, lam yara fi ainihi Ramadan, maka dia tidak akan melihat pada matanya, tidak akan mendapati pada matanya itu sakit. Artinya tidak terkena sakit mata. Di antara fadilahnya itu. Tidak ada fadilahnya ini. Jelas? Ada kulluhu fi asabi'il yadain. Ini semuanya di jari-jari tangan ya. Wa amma asabi'ur rijlain, adapun jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki ini mulainya dari kelingking kanan lanjut sampai kelingking kiri. Kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Jadi gitu ya. Salah. Wa yusannu at-taqlim yaumal itsnain wal khamis. Disunahkan memotong kuku itu hari Senin dan Kamis. Wa bukratal Jum'ah, dan pagi hari Jumat. Ya. Ada yang mengatakan sore hari Jumat, ada yang mengatakan ba'dal Jum'ah. Alhasil ala kilal qaulain, dari dua pendapat itu hari Jumat. Ya. Hari apa? Jumat. Paling bagus itu hari Jumat. Hari Senin boleh, hari Kamis boleh. Ya, biasanya kalau motongnya hari Senin itu Jumat masih baru, belum tumbuh panjang ya. Nah, ya kalau hari Jumat dapat bersih-bersih yang dianjurkan sama Rasulullah itu. Ya, kan kita kalau hari Jumat kan disuruh mandi, terus bersih-bersih, motong bulu ketiak, motong bulu kemaluan diantaranya. Iya, itu apa namanya? Potong kuku. Jelas ya? Insyaallah. Kemudian wa ghaslu asabi'ihi ba'dahu, disunahkan membasuh tangan atau kaki setelah potong kuku. Nah, efeknya apa kalau nggak dibasuh? Orang yang menggaruk badannya setelah dia potong kuku sebelum dibasuh, ini diantara sebab penyakit kusta, belang putih itu, penyakit kusta, penyakit lepra itu, yang mengatakan begitu. Itu di keterangannya di Bejuri itu ada. Ya, di antara penyebab penyakit kusta itu ya garuk, itu terutama anak-anak loh. Antum kalau punya anak-anak kecil kan dia mesti suka garuk-garuk tuh. Itu kalau habis dipotong kukunya, bawa ke kamar mandi, dicuci. Ya, sebelum dia menggaruk badannya. Ya, khawatir aja anak kecil kan tidak bisa menahan diri. Nah. Al-khaslatus sabi'ah, yang ketujuh, yaitu al-khitan. Khitan. Apa itu khitan? Wa huwa qat'ul jildah allati fawqal faris, yaitu memotong kulit bagian atas kemaluan. Memotong kulit bagian atas kemaluan, jadi dipotong ya. Hukumnya wajibun lirrajul walil mar'ah al-balighain. Wajib bagi perempuan dan laki-laki, wajib bagi laki-laki dan perempuan yang dua-duanya sudah baligh. Kalau belum baligh tidak wajib. Tapi tidak apa-apa. Bayi disunat tidak apa-apa. Tapi wajibnya kapan? Ya. Hadza huwal mu'tamad 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ini pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Wa amma indal Hanafiyah wal Malikiyah. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa sunnatun fi haqqihima, sunnah bagi keduanya. Ya, sunnah bagi keduanya mazhab
Hanafi dan Maliki. Kemudian hakal Imam Ar-Rafi'i wajhan syadhan. Ada pendapat dari Imam Rafi'i annahu wajibun fi haqqir rajul wa sunnatun fi haqqil mar'ah. Wajib bagi laki-laki, tapi bagi perempuan hukumnya sunnah. Nah, dari perbedaan pendapat itu semua intinya dianjurkan. Baik itu bagi laki-laki atau perempuan. Keluar dari perbedaan pendapat itu, intinya khitan itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nah, sekarang kadar yang dipotong ini. Qadruhu lirrajul syar'an, ya, ini secara syariat ya. Qadruhu lirrajul, kadarnya untuk laki-laki bihaitu yaqta'u jami'al jildah allati tughatti jami'al hasyafah. Sekiranya ra'su dzakar, kepala kemaluan laki-laki itu dia sudah tidak ditutupi lagi oleh apa? Oleh kulit itu. Artinya memotong semua kulit yang menutupi kemaluan. Ya, nanti antum kalau mau tahu tutorialnya tanya sama ahlinya, itu ada Mas Lukman itu ahlinya. Bukan panyunati anaknya, promosikan antum. Ya, gitu ya. Jelas kan? Gambarannya antum paham semua lah. Antum kok deleng deket-deket lah. Ya, kira-kira si ana luwihe apa ora kan gitu ya. Nah, sekarang perempuan nih. Di mana itu yang disunati itu mananya? Walil mar'ah. Alafu ini rada ceruak ya, tapi ini ilmu ya. Walil mar'ah qat'u ma yutlaq alaihi musammal qat'i minal badri. Memotong ma yutlaq alaihi musammal qat'i, sesuatu yang nanti dinamakan memotong. Artinya walaupun sedikit tuh. Kulit di bagian atas al-badar. Badar itu kacang-kacangannya perempuan yang bagian atas kemaluan kan anak kacangnya kan. Ya, sing wis kawin kok balik coba buka. Ah ya kok kontrol anak kacangnya apa ora lah. Kowe kok antum tahu lah ya. Di situ anak kulitnya apa ora. Nah, kulit kowe dicutik secuil biar dapat sedikit aja enggak apa-apa. Kalau kebanyakan nanti perempuan ini nggak punya syahwat. Jadi kakeknya orang oli. Kalau tidak disurat sama sekali latas pak minan nikah. Ya, dia tidak puas dengan satu laki-laki. Tidak puas dengan satu laki-laki. Nanti yang kewalahan itu ya suaminya nanti. Sedikit aja, sedikit. Supaya takhfifus syahwat, meringankan syahwatnya dia. Itu aja. Kebanyakan tidak boleh, orang gelem kawin. Nggak punya rasa ingin itu, nggak punya nanti kalau terlalu banyak. Jadi sedikit aja. Ya, makanya di di acara apa saya nggak tahu itu. Kan sekarang kan nggak boleh kan. Ya. Sekarang kan nggak boleh, secara konstitusi itu nggak boleh. Ya, secara medis nggak boleh, ya kan? Ya malah masuk ke ranah ini pidana karena melanggar HAM. Melanggar HAM antum. Ya, ada melanggar HAM, teke lanang luwih gede yang dipotong. Teke lanang luwih gede lho, dipotong luwih akeh kan. Ya. Malah saya khawatir kok suwe-suwe malah lanang ngololi sunat gitu kok. Ya, jadi ya meneng-meneng lah. Saya bukan ngajarin melanggar ini ya, tapi saya lagi nerangkan apa yang diwajibkan dalam agama saya gitu. Karena walaupun ada perbedaan pendapat, semuanya itu menganjurkan, tidak ada yang mengatakan mubah, itu tidak ada. Semuanya menganjurkan. Semuanya untuk maslahat lah. Ya, makanya kita lihat perempuan-perempuan kita sekarang tuh nggak punya malu kan. Ya, karena wali sunat di antara mungkin penyebabnya di antaranya itu. Bisa jadi gara-gara itu. Jadi coba antum ke pasar tuh.
Antum ke mall, masya Allah, wong lanangnya lo rapi, pakai jeans rapi, bajunya kemeja. Sing wadon kurangan kelambi, kurangan bahan. Ya nanti giliran pakai panjang belekane. Sadawan-dawan. Jadi wis kayak sambiran kelambi wis. Aurat tetap terlihat, ada kain yang gelancir ke bawah. Kelihatannya tukang jahitnya kurang handal itu. Belekane, masya Allah, bukan sampai ini lagi itu, sampai kadang ke atas nih, hampir nisful bokong itu terlihat. Belum lagi kalau antum ke bandara yang internasional, itu antara nyon sewu ya, antara lubang dubur sama celananya paling sebenarnya segini cm. Kowe nengkang secuil antum katon kabeh. Kalau ke bandara ini kita orang mau ngantar orang haji, mau ngantar orang umroh, mau ibadah, ya jadi dapat rezeki yang haram itu. Ya. Sekarang yang bukan orang-orang non muslim, tapi yang kayak gitu, orang muslimnya udah begitu. Nanti giliran pakai baju tertutup rapi, ketat, kasiat, ariyat. Pakai baju tapi seperti telanjang. Itu biasanya malah lebih menggoda itu. Ya, karena lekuk tubuhnya itu kelihatan semua. Pakai hijab, pakai kerudung, pakai ini. Tapi belekannya katon, repot kan? Iya kan? Gitu kan? Itu namanya punya malu apa enggak? Nah, punya malu, dia menggambar auratnya sengaja supaya menarik pandangan laki-laki. Oh, pasti tujuannya itu, nggak mungkin enggak. Apa tujuannya wong buka aurat? Tujuannya perempuan buka aurat apa? Satu tok tujuannya. Supaya mencari perhatian pandangan laki. Nanti giliran diperkosa yang salah laki-laki. Padahal loro-lorone salah. Singgi orang jaga pandangan matanya sing lanang, sing wadone mancing, dudu mancing-maning. Kalau mancing kan biasanya sedikit tuh. Pakai cacing, secuil, ngolia gede. Hari ini udah mancing-maning lagi. Ini pakainya jaringan ini sudah. Olia ke wong lanang, wong 10, wong 15 langsung. Ngeri itu. Ya. Itu mungkin efek dari situ juga. Bisa jadi wallahu a'lam. Qillatul ta'ammuq bidin, karena kurangnya mendalami agama. Padahal mesti ngerugi pemerintah daerah. Ya kan kalau banyak kasus pemerkosaan, yang rugi siapa? Pemerintah. Ya, sing kerepotan nanti KUA-nya. Kakek anak haram sih. Agak nikah terus. Anak haram siapa? Anak zina itu siapa walinya? Walinya KUA. Karena dia nggak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ada orang zina, meteng. Singawi ini bapak biologisnya, yang sing meteng ini ya. Apa ini bisa dibinkan ke bapak biologisnya? Enggak, dia statusnya anak tiri. Sekalipun DNA-nya sama-sama. Iya, jadi an-nasab syar'i itu bukan pakai DNA. Nasab secara syariat itu tidak bisa diisbat pakai DNA dan tidak bisa dibatalkan pakai DNA. Selama-lamanya ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Sekian aku takon, nasab ini urusan penting apa enggak? Urusan penting, urusan syar'i enggak? Urusan syar'i, urusan kok karo wali nikah karo ini. Nah, terus DNA sing gawe siapa? DNA sing gawe manusia dan di luar Islam. Dan enggak langsung hasilnya kayak antum cek gula. DNA terus cek langsung dapat konkret gulanya sekian, antum dalam langsung engkau hasilnya 10 dina, dari darahnya diganti darah babi, hari darahnya atur. Antum percaya, kenapa antum percayakan sama mereka? Antum tes DNA coba, hasilnya paling 10 hari atau seminggu baru keluar hasilnya, dari darahnya diganti. Kalau air urinnya diganti, yang untuk tes DNA darahnya dan lain sebagainya, siapa yang tahu yang ganti?
Bayi biasanya bisa diganti kok di rumah sakit, maning banyu, darah, segampang-gampangnya. Rambut, jadi nggak bisa kita serahkan sama itu. Nggak bisa, makanya yang benar-benar ulama ngerti ilmu mesti nggak mungkin ada isbatun nasab pakai DNA, itu nggak bisa. Ya, ini dibuktikan dengan tadi hukum syar'inya. Ada anak zina, ada orang zina, kemudian hamil, dikawinkan dengan orang yang menzinai, tetap anak ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, sekalipun DNA-nya sama dengan bapak biologisnya. Bahkan alat humingkum, bapak biologisnya ini kalau tidak nikah sama ibunya, dia boleh nikahi anak zinanya. Wa in kana makruhan, sekalipun hukumnya makruh tapi boleh. Karena airnya sendiri sih, makanya makruh. Tapi karena tidak ada kehormatan dalam perzinaan, maka tidak ada kehormatan dalam nasabnya juga. Artinya ayahnya boleh nikahi. Jadi tidak bisa untuk batalkan nasab dan tidak bisa untuk itsbatun nasab syar'an, secara syariat. Ya, secara hukum pemerintah, wallahu a'lam. Saya tidak bahas itu. Ya. Jelas ya? Baqiyatu khisalil fitrah, selebihnya dari perangai kebersihan Rasulullah SAW, ini nanti akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Nanti ada motong kumis kiapi ke dipiara, apa dipotong, dipotak, apa digunting, nanti jenggot gimana, nah itu nanti ya. Kemudian nanti hukum nyemir rambut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'adami fid darain amin. Wa asyrafu hadhihi siyasat, semulia-mulianya siasat yang 4 kemarin saya terangkan itu, ba'da nubuwah, setelah kenabian, itu ifadatul ilm, siasat dalam menyampaikan ilmu. Wa tahdhibu nufusin nas 'anil akhlaqil madhmumah wal muhlikah, dan mendidik manusia dari akhlak yang tercela, yang menyesatkan, yang menghancurkan dirinya. Wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudah, menunjukkannya kepada akhlak yang terpuji, al-mus'idah, yang membahagiakan, wa huwal murad bit ta'lim, dan itu tujuan orang ta'lim. Berarti tujuan orang ta'lim itu diantaranya adalah tahdhibul akhlak. Antum sama orang tua gimana? Sama teman gimana? Sama Allah gimana? Ya, akhlak sama Allah kan ada. Ya, diantaranya ya fis shalah, fis siyam, fil adhkar, zikir, fi qiraatil Quran, ada semua. Dan ada ilmunya semua. Mubtilatus shalah, syurutus shalah, syurutus sihatis shalah, syurut wujubis shalah, arkanus shalah, arkanul wudu, itu semuanya tujuannya supaya kita ibadah kepada Allah itu sah dan dengan adab. Nanti adabnya, orang wudu itu telanjang boleh apa enggak? Boleh, tapi ya makruh karena min bighairi adab, tanpa adab. Ya gitu. Jelas ya? Wa inna ma qulna inna hadza afdalu min sa'iril hiraf. Imam Ghazali itu mengatakan, kenapa mengatakan inna hadza afdal min sa'iril hiraf? Tahdhibu nufusin nas, ifadatul ilm, menyampaikan ilmu itu lebih mulia dari semua al-hiraf,
semua keahlian, was-sina'at dan pekerjaan. Li'anna syaraf as-sina'ah yu'rafu bi thalathati umur. Karena sebaik-baik pekerjaan itu bisa dikenali dengan 3 perkara. Yang pertama, imma bil iltifat ilal ghazirati allati biha yutawassal ila ma'rifatiha. Terkadang ditinjau dari naluri atau apa? Bahasa lainnya naluri. Secara original aja. Secara tabiat, ya, insting atau feeling, allati biha yutawassal ila ma'rifatiha, di mana dengan sesuatu itu yutawassal ila ma'rifatiha, sampai kepada mengenal apa yang harus kita kenal. Kita mengenal satu ibadah, tentunya dengan apa? Dengan ta'lim. Artinya ibadah yang terbaik itu sholat kan? Berarti nanti ta'lim ilmunya sholat lebih baik daripada, gitulah ya. Jadi dilihat dari apa? Secara original aja, secara tabiat aja. Kafadlil ulum al-aqliyah ala-lughawiyah. Seperti ilmu aqliyah itu lebih afdal dari ilmu lughawiyah. Loh kenapa? Karena al-ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu yang urusannya dengan akal, ya, seperti ba'dil mu'amalat, seperti sebagian mu'amalat, ba'dil ibadat, dan sebagian ibadah, itu tudrok al-hikmah bil aql. Ilmu itu bisa digapai dengan akal. Tapi kalau bahasa, tudrok bisa sama, bisa digapai dengan mendengarkan. Saya mau tahu bahasanya orang, berarti saya harus apa? Nah, kalau orang budek apa ngerti bahasanya wong kan orang. Ya. Wal aqlu asyrafu minas sama. Akal itu lebih mulia daripada pendengaran. Ana wong budek bisa melek, dia masih bisa berpikir tuh. Walaupun wong budeknya mesti bisu. Ari budek sing ya, budek sing lahir ya, mesti bisu, nggak bisa ngomong. Antum melihat semua orang yang budek, ya, semua orang yang budek dari apa? Dari lahir mesti tuli, dari lahir mesti bisu. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendengarkan bahasa orang. Tapi dia masih dapat ilmu dari mana? Dari akal, dari mata, bisa. Ya, antum tahu di tetangga saya sana itu ada orang tuli dari lahir, nggak bisa ngomong, tapi servis mobil loh, yang di tempat diesel gitu, pompa diesel itu, servis di situ, pakai motor biasa, bisa, akalnya nyandak. Artinya akal lebih mulia daripada pendengaran. Pendengaran lebih mulia daripada mata. Ya, pendengaran lebih mulia daripada apa? Daripada mata. Wa imma bin nadhar ila umumin nafa'. Ada kalanya dilihat, ditinjau dari umumnya manfaat. Ya, tadi kan ditinjau dari secara tabiat atau secara naluri saja. Kalau sekarang dilihat dari manfaatnya. Tafadli zira'ah ala sinah. Seperti keafdolan pertanian daripada asyaghah, afwan. Ya. Tahu syaghah? Pertanian itu lebih afdol daripada syaghah. Nah. Antum tahu kan yang di pasar-pasar tuh, yang di depan jalan, anak tukang sepuh, anak tukang gue. Ya pokoknya yang urusannya sama logam lah. Ya, pembuat pedang, pembuat cincin, pembuat anting, pembuat apa, alat-alat apa. Itu ziro'ah lebih afdal daripada itu. Ya, ziro'ah
pertanian lebih afdol daripada itu. Kenapa? Karena tidak semua pertanian itu butuh alat itu. Antum boleh kok nanam apa, nggak harus pakai alat-alat besi-besi itu. Kecuali pertanian besar mungkin butuh. Tapi antum mau makan untuk sendiri, nanam bayam, kangkung, bisa. Tanpa alat-alat itu bisa. Artinya ziraah lebih afdol daripada siarah itu. Nanti ya, ini secara umum, bukan secara tabi'i tadi, bukan secara naluri. Wa imma bimulahadzatil mahall ladzi fihi tasarruf. Ada dilihat, ditinjau dari tempatnya. Tempat terjadinya tasarruf tadi. Kafadli siyarah ala dabbaghah, seperti keafdolan, kemuliaan siyarah tadi seperti bikin pisau, bikin ini. Itu lebih afdol daripada dabbaghah. Dabbaghah itu tukang samak. Ya. Idh mahallu ahadihima adz-dzahab wa mahallul akhar jildul maitah. Karena logam itu kan lebih bagus daripada, tidak ada najis dalam logam itu, tidak ada najis. Apalagi kalau logam yang digarap emas. Ya kan? Tentunya lebih afdol daripada kulit hewan. Karena kulit hewan itu kita berkecimpung dengan najis di situ. Artinya pekerjaan itu lebih afdol tadi masalah besi daripada yang berkecimpung dalam perkulitan ini. Ya, karena tidak lepas dari najis mesti. Belum nanti kalau dapat kulitnya bangkai untuk disucikan, harus jelas najis itu. Nah, ya. Jelas? Paham? Nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Allah.